Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Brantoni SEMM, dosen Prodi Program Studi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Adapun jumlah SKS dalam mata kuliah ini sebanyak 3 SKS. Pembahasan dalam mata kuliah ini yang harus kita ketahui pertama kali adalah tentang CPL-nya. CPL yang pertama, kita berharap kepada seluruh mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan ya di bidang keahliannya masing-masing. Kemudian CPL yang kedua adalah mampu menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis dalam fungsi manajemen dan fungsi organisasi di bidang manajemen pemasaran itu sendiri. Yang kemudian ada beberapa hal materi-materi yang ingin kita sampaikan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama adalah bagaimana kita mendivisikan terlebih dahulu tentang proses manajemen pemasaran, kemudian apa sih peran manajemen pemasaran dalam perencanaan yang strategis bagi perusahaan, kemudian yang harus kita bahas juga tentang lingkup makro dan mikro dan metode perilaku konsumen. Dan ini yang ingin kita bahas nanti, segmentasi dan targeting pasar dan positioning pasar. Insya Allah dalam mata kuliah ini kita akan melaksanakan studi lapangan nantinya. Kenapa kita studi lapangan? Dalam mata kuliah ini kita sudah belajar di semester 2 tentang pengantar pemasaran. Ini kita melanjutkan mata kuliahnya, lebih segmentasinya kita lebih observasi kepada lapangan. Yang kemudian mata kuliah berikutnya yang kita bahas adalah tentang strategi proses pengembangan produk dan begitu juga penentuan harga dan strategi harga. Nanti kita ada mid atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Maka dalam ini kita lebih memfokuskan pembelajaran nanti di studi lapangan, terutama tentang segmentasi, targeting, dan positioning itu sendiri. Nanti kita akan lanjut ke studi lapangan juga tentang bagaimana kita menganalisis persaingan. Maka dalam mata kuliah ini kita mengobservasi, mendeskripsikan persaingan pasar itu. Nanti kita buat makalahnya tentang analisis pasar itu sendiri. Dan kita akan diskusi lebih untuk lebih jelasnya kembali. Saya kira ini tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini dalam mata kuliah manajemen pemasaran ada beberapa hal nanti kita bahas tentang manajemen itu. Yang konsep pertama yang kita bahas adalah apa makna dari manajemen itu. Yang kedua baru kita masuk kepada marketing itu sendiri. Tapi kita tidak membahas lebih banyak tentang manajemennya. Kita lebih fokus kepada pemasaran. Ya. Dan poin yang ketiga ada konsep-konsep dasar dalam marketing itu. Maka dalam konsep ini ada 6 poin yang harus kita bahas. Yang poin yang pertama manusia. Saya pengen jelaskan dulu manusia itu. Kenapa kita bahas tentang manusia? Manusia itu pokok dasarnya dalam keilmuan. Secara real sekarang, teman komunikasinya siapa? Maka ada disebut namanya digital. Karena sudah teknologi, perkembangan teknologi itu sendiri. Marketing itu selalu berkaitan dengan namanya digitalisasi teknologi. Maka ilmu itu akan berkembang juga dengan teknologi. Mohon maaf, di tempat kita ada namanya SAD, suku anak dalam. Tapi itu ada kelompoknya. Maka makhluk sosial itu dia selalu berkelompok. Tidak pernah terpisah. Masuk kita dalam kelas ini. Kelas ini ada kelompoknya. Kelompoknya adalah kelas manajemen pemasaran A1 kan gitu. Nanti ada BA2 sebagainya. Itu bentuknya kelompok. Nah, ketika manusia itu masuk dalam kelompok, maka timbul beberapa masalah di situ. Maka manusia itu penuh dengan masalah. Apa aja masalah? Nggak bisa deh kita pikir masalahnya. Maka kita belajar tentang manajemen itu apa? Bagaimana cara kita meminimkan dalam sektor masalah itu, meminimkan masalah.
Tugas kita bagaimana meminimkan masalah dan bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah itu sendiri. Maka ada beberapa orang ilmuwan mengatakan semakin besar orang itu mendapatkan masalah, maka makin semakin bijak dia. Masalah Anda sekarang apa? Anda itu kalau mahasiswa yang semester 3 ini masalahnya yang satu, kebutuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur kehidupan kita dalam manajemen itu sendiri? Maka ada namanya fungsi manajemen, ada fungsi operasional. Fungsi manajemennya ada apa? Ada planningnya dulu, ada rencana. Apa rencana kita ke depan? Apa yang ingin kita kembangkan ke depan? Maka saya selalu mengatakan planning itu adalah merupakan bentuk dari doakan. Dukung maju dan tidak tergantung planning. Walaupun tiangnya ada, kalau rapat tidak ada, berarti tujuan belum tercapai. Logika. Yang pertama kali apa yang kita buat? Plan-nya dulu, pondasi dulu dibuat. Itu disebut, saya mengatakan pondasi itu adalah plan. Bangun tiangnya. Pondasi sudah bagus, tiangnya harus kuat. Baru seperti apa namanya batang singkong. Kalau kita sebut ubi kayu, singkong itu batang singkong kemana Anda buang, asal dia ketemu sedikit tanah saja, dia pasti akan hidup, ya kan? Buang ke atap itu asal dia ketemu sedikit saja tanah, dia akan hidup. Di manajemen pemasaran itu sebenarnya adalah fungsi organisasi sebenarnya. Maka kita bahas manajemen sedikit. Organisasi dan serangkaian proses. Organisasi itu nggak bisa instan dia langsung naik, selalu ada proses. Maka dalam kehidupan itu selalu ada proses dulu, ya. Nih. Maka dia bagaimana proses tadi? Proses apa? Menciptakan dan berkomunikasi. Nah, Anda itu yang kurang sampai. Komunikasi itu sangat penting. Apa sekarang? Kemampuan. Oh tadi ada yang lupa ya. Kata ketiga ini. Kemampuan tadi, dia harus kreatif. Terus kreatif jadi orang. Kreatif, inovatif. Ya, itu dia. Produktif itu akan timbul ketika kemampuan itu sudah diasah. Akan timbul produktifnya. Saya harus nanya. Maka dia di sini. Marketing itu selalu dalam mengkomunikasikan apa yang ingin dijual. Komunikasi yang bisa secara langsung, bisa secara langsung. Itu bentuk komunikasi. Tapi komunikasinya itu dalam berarti apa value yang dijualkan, nilai apa yang dikasih kepada customer itu sendiri. Nah itu harus dilihat. Kenapa? Pelanggan itu selalu mencari nilai plusnya. Apa nilai plus? Misalnya itu beli produk A, keuntungan ada apa? Ketika produk itu oke, yuk rasa puas. Kepuasan itu bisa dia menyampaikan kepada orang lain. Dia akan menyampaikan orang lain yang bagaimana sifatnya. Nah itu bentuk value, nilai yang diberikan produser kepada customer. Nah itu yang dilihat ya. Nah yang berikutnya bagaimana menjalankan hubungan dari produser penjual menjalankan hubungan yang kontinus terhadap customer. Kenapa? Nilai nanti hubungan itu akan kontinus dan itu dia coba berikutnya. Ini menurut dari American Marketing Association. Nah, kalau kita kembali kepada manajemen pemasarannya, maka manajemen itu selalu didefinisikan side and up. Nah, ketika dia banyak orang punya ilmu, tapi dia nggak punya seni, gimana? Ketika dia menyampaikan publicity-nya kurang, begitu. Kebanyakan orang eksak biasanya kan banyak, tapi nggak semua. Maka tadi saya katakan publicity itu satu. Terus nih, seni di sini bagaimana memperoleh pasar sasaran kita, targetnya apa? Siapa target kita? Nanti dibahas. Dan bagaimana cara meraih konsumen itu sendiri, mendapat konsumen. Dan yang poin berikutnya ada bagaimana cara kita untuk mempertahankan customer itu. Maka kalau gua mengatakan mencari itu gampang, mempertahankan itu kan begitu. Kalau Anda dulu waktu SD dulu dapat merebut juara itu mudah, mempertahankan itu, ya kan? Nah itu yang harus dilakukan.
bagaimana orang marketing itu harus dipelajari itu, bagaimana mempertahankan customer supaya dia tidak perlu dipakai. Ya, menunggu pelanggan dengan menciptakan, maka timbul namanya menciptakan apa? Sesuai dengan kebutuhan customer. Maka konsep inti marketing itu ada namanya, tadi saya sebutkan what do you want, what do you need, demand, baru masuk produknya, pasarnya siapa, ya, itu ada 6 poin. Ya, mencipta mengatakan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, jadi marketing itu, nah, ini tadi pertama kali memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, itu penting, namanya riset. Maka pentingnya kita riset di sini. Ya, apa kebutuhannya, perilakunya gimana? Perilaku Anda mencari orang konsumen itu gimana? Apa yang tahu? Mencari barang. Oh ya? Ya. Nah, Anda untuk mendapatkan barang itu gimana? Apa yang Anda teliti dulu? Harganya, kualitas, oke. Mereknya apa? Oke, good. Unik. Itu selalu Anda mencari barang. Tapi yang lebih dominan adalah faktor price, harga. Maka dalam membuat brand itu ada kalimat dan strategi-strateginya yang mudah diingat, yang mudah diucapkan. Konsep inti pemasaran. Ingat, ya, kita ini. Yang pertama nih, konsep ini ya, yuk punya namanya keinginan dulu. Apa keinginan dan kebutuhan dulu? Itu yang harus kita pahami dulu. Saya butuh apa? Inginnya bagaimana? Kan gitu. Misalnya kita pengen produk A, tapi produk A itu banyak kan? Tapi dia butuh yang sesuai selera dia apa? Gitu. Apakah harga yang murah, kualitas yang bagus? Tapi pengennya customer itu kan otomatis apa? Pengennya kualitas bagus, harga yang murah. Itu kepentingan Anda, cuma nggak ada. Tapi sebenarnya di pasar itu tidak ada harga yang mahal, semuanya harga itu murah sebenarnya. Yang membuat mahal itu cuma satu poin. Yang berikutnya ada, baru kalau udah masuk poin ini, baru kita masuk kepada produknya. Tahu dulu keinginan orang, kebutuhannya berapa, ya, permintaan berapa banyak, baru masuk produk, dan pikir produknya apa. Apa kita buat dalam manufaktur atau dalam sektor jasa? Ini yang tahu dulu. Yang baru ini, kalau produknya sudah jelas, nah, apa nilai yang ingin kita berikan kepada customer? Ya, kemudian kepuasan apa yang terjadi? Coba lihat dulu. Dulu di Shopee itu nggak ada nama COD, kan? Nggak ada. Kenapa? Banyak masyarakat itu merasa kecewa dengan produk itu, maka dibuat COD. Lihat dulu produk, baru bayar. Nah, kesan itu kenapa? Untuk membuat customer tetap puas terhadap produk yang kita. Dia orang nggak beralih kepada aplikasi yang lain. Itu strategi salah satu. Kalau diskon itu tambahan dalam diskon dalam penarikan juga. Ya, masuk kualitas produk kita. Jadi misalkan nggak pengennya yang bagus, harga yang murah, cuma nggak ada kan gitu. Nah, baru nih, kalau sudah nilai ini terpenuhi oleh customer, maka terjadi pertukaran transaksi dan relasi. Pertukaran produknya, transaksinya, ya kan? Kemudian baru relasinya. Nah, baru masuk ke pasar. Ini konsep inti dari marketing itu. Tujuan kita marketing itu, nanti tujuannya menciptakan kesadaran, membangun koneksi dan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan jangka panjang. Maka dalam marketing itu tujuannya di sini. Jangka panjang, bukan langsung jual langsung untuk itu bukan orang marketing. Ya, konsep jualan. Kalau kita buka toko, apa? Pertama kali misalnya mini cafe begitu, launchingnya roaming.
kok dalam sebulan itu rame ya? Setelah itu sepi. Kenapa? Karena customer itu pengen tahu aja dulu kan gitu. Apa sih gitu kan gitu. Nah, belum tahu rasanya dan sebagainya. Sudah belum di situ. Berarti customer itu pengen tahu dulu. Itu biasanya customer. Ya. Yang baru lagi brand awareness. Citra dari merek. Jadi kita bahas gitu. Jadi khusus nanti ada bagaimana membangunkan suatu brand. Ya. Kemudian lead generation. Siapa? Generasi harus dilihat. Ya, karena dalam sini ada ini pangsa pasar sebenarnya 22%. Maka bisnisnya harus mengikuti zaman. Salahnya peningkatan yang paling growth-nya, pertumbuhan dan penjualannya. Ini harus dia berjaya harus 15% pertumbuhan. Ya, baru yang terakhir customer ini. Bagaimana customer itu merasa punya memiliki terhadap produk yang kita cipta. Contohnya gimana? Misalnya Putra beli produk A, ada temannya, oh produk kamu beli, nanti ya promosi, dan kamu beli sini ya. Nah, itu harapan kita. Dia menjual kembali, mempromosi kembali kepada customer yang lain. Ya. Market terbit, kalian tahu ya, kalian seperti udah banyak. Ini ada produk, price, place, and promotion. Ini maksudnya tujuannya jenis produk, desainnya, kualitas, fiturnya apa saja, kan gitu. Handphone itu apa sih? Produk apa sebenarnya? Komunikasi. Itu benar. Fiturnya apa? Yang dijual mereka? Kalau handphone itu fiturnya? Internetnya? Apalagi? Kameranya? Bentuknya oke, apalagi memorinya berapa kan itu, RAM-nya dan sebagainya. Itu fitur-fitur yang dijual mereka. Maka ada produk ini, ada produk tambahan, pelengkap, ya kan? Kenapa dengan fitur itu timbul rasa minat orang untuk tahu? Sama dengan gini, Anda lihat Putra kalau lihat cewek apa yang dilihat? Mukanya dulu, kepusnya dulu, bentuk barangnya itu gimana sih? Enggak dilihat ya perilakunya enggak pandang gitu. Begitu juga ada wanita. Kan itu kan cowok apa yang dilihat dulu? Perilaku lagi. Perilaku apa yang aku katakan bukan biar kita. Pasti wajahnya aku apa? Kan nah itu yang dulu harus dilihat dulu. Baru melihat perilakunya gimana, akhlak dan sebagainya. Baru itu udah dilihatnya. Yang banyak sekian. Poin pertama adalah bentuk wajahnya. Maka produk dalam marketing itu buatlah secantik mungkin. Karena itu yang akan dinilai orang terlebih dahulu. Soal rasa dengan sebagainya itu yang nanti. Nah, oke ya. Baru harga. Itu tadi sudah bahas. Harganya ini ada namanya diskon dan psikologi. Nah, contoh psikologisnya. Kenapa harganya itu selalu dibuat misalnya harganya subsidi selalu dibuat 99.900 rupiah. Kenapa? Itu namanya psikologis. Kenapa? Kecenderungan customer itu selalu melihat angka di awal, bukan angka di akhir. Ya kan? Itu psikologis yang dimainkan oleh seorang marketing. Dan angka di awal kan? Ada satu, wah kosong aja 100 rupiah. Misal untuk parkirnya nggak cukup. Oke? Nah, baru masuk ke sini lokasi. Lokasinya distribusi bisa online, offline, dan logis. Kalau restoran sekarang kadang nggak butuh waktu yang tempat yang strategis. Kalau tempat nggak strategis tapi ramai juga. Tapi dia menjualnya seperti yang lain, quality produk. Gitu. Ya. Baru ada namanya promotion, iklan, ada
handphone, media. Nah, sekarang ini dengan timbulnya perkembangan teknologi, orang lebih bisa membikinkan cost dalam promosi itu salah ini. Jadi salah satu ya. Kemudian, kita masuk berikutnya ada nama ini. Target pasar Anda siapa? Nah, target di sini nama personal. Siapa yang personalnya? Sekarang begini. Anda ketika mau upload download satu aplikasi e-commerce, apa yang diminta di sini? Namanya dulu ya. Dan nama apa? Umur, emailnya, beli, alamat, tanggal lahir, umur ya. Oke, umur. Kenapa sih orang minta nama umur sih? Nah, apa? Yuk, siapa? Kalau ada umur sih, dia akan mempromosikan produk pada Anda itu sesuai umur Anda. Kan? Maka di handphone Anda itu bukan di aplikasi e-commerce itu yang nomor pertama kali adalah produk-produk yang sesuai dengan umur Anda. Ya kan? Itu strategi. Ini dalam satu menentukan pasar target asal itu. Ya dulu umur mereka berapa? Berarti produk yang paling cocok, paling bagus untuk si A ini adalah produk A. Gitu. Maka umur nggak penting. Ya, enggak ada kan yang ngasih produk ke Anda itu tentang mohon maaf tasbih jual, enggak ada kan? Kita masuk karena kebutuhan Anda berbeda. Paling alat kecantikan, ya, baju, fashion pun sesuai dengan umur Anda tadi. Nah, itu jalan normal kan? Nah, paham ya? Nah, demokratis. Yang kedua, demokratis itu pria atau usia berapa, tinggal di mana. Nah, usia itu nggak terlalu kali, itu malah sudah usia. Kemudian psikoterapinya, media sosial juga beda gitu. Bensinnya bagaimana? Jadi ini yang masuk psikologis mereka, namanya. Jadi orang nggak ngerti. Misalnya di kamar itu, Anda klik terus, cari sel-sel itu akan tolong terus, karena dia tahu psikologisnya apa. Jadi orang ini mau pengen itu terus ya, maka timbul di aplikasi Anda itu terus produk. Ya, kemudian poin-poin sudah menemukan produk yang terpercaya. Nah, bagaimana kita membuat produk kita supaya terpercaya pada customer? Produk yang terpercaya. Nah, bagaimana kita membuat produk kita supaya terpercaya pada customer? Atau dari ini? Nah, jadi kenapa sih orang suka handphonenya apa namanya Samsung atau iPhone gitu? Ada nilai ke apa nama rasa pasien, kepercayaan. Sama begini, ada poin ya. Kalau yang bukan dia status, maka sekarang sudah banyak status sosial. Ada status sosial yang ibu sosialitas sudah banyak sekarang. Kan, bapak sosialitas ada? Enggak ada. Kita belum tahu masalah. Kalau ibu sosial banyak. Yuk punya, dalam kelas ini punya kelompok masing-masing. Mungkin kalau SMA itu ada tim masing-masing. Sekarang sering Anda tuh menggunakan suatu barang, apa namanya, responnya apa? Warna apa hari ini? Itu kelas sosial. Itu salah satu kelas. Kenapa? Dengan punya kelas itu maka dia terbentuk perilaku yang berbeda. Nah, disitulah bentuk apa yang cocok di mana. Nah, gitu. Itu pentingnya sosial. Ya, solusi produk menawarkan kenyamanan dan kualitas. Jadi ketika maka banyak tipe-tipe produk. Kalau di Telkomsel itu ada 3 produk nggak salah. Ada Halo, ada Telkomsel, Simpati.
Simpati ya. Simpati, ada yang dia as. Ya. 3 produk ini kan punya klasik masing-masing ini. Yang kalau orang yang sibuk itu paksa-paksa dia, yang malas untuk counter HP dan sebagainya. Yang ini seperti dia pengennya nelfon aja pakai dia dulu nanti bayarnya, kan gitu. Itu yang halo customernya. Yang kedua yang simpati itu customer siapa? Orang yang nggak suka SMS-an, ini nelfon kan gitu. Nah, yang as itu apa? Yang suka chat. Itu customer aja. Maksud yang lain, Indosat punya customer yang masing-masing. Produk yang sama tapi punya customer. Tapi di situ setiap produk itu memiliki customer dan kualitasnya masing-masing. Berarti apa? Dengan banyak itu ada pilihan bagi customer. Ya, oke. Sini gini. Oke. Kita masuk ke ada yang mau bertanyakan, Bu, silakan. Any question? Kalau mau tanya. Boleh, silakan. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya mau bertanya, apa langkah-langkah yang penting dalam proses pemasaran dan marketing? Langkah ya. Kalian masih ada? Oke. Langkah awal. Ya, langkah dalam proses kita marketing itu. Yang pertama kali pemasaran siapa? Oke. Tapi di balik itu dia harus tahu apa produk yang dipasar. Produk quality. Maka di poin yang di sini tadi marketing mix itu sangat penting. Apa sih produknya dulu? Seorang marketing itu dia harus paham apa inti dari produk tersebut. Siklus produk itu harus paham. Logika begini. Ketika you menjualkan produk A, ya, Anda nggak tahu kualitasnya bagaimana, spesifik kualitasnya nggak tahu, apa aja elemen-elemennya nggak tahu, gimana Anda menjual? Nggak bisa Anda jual. Maka harus paham dulu spesifik produknya apa. Maka di awal tadi ada berapa hal tadi di sini. Ketahui dulu keinginan pasar itu dulu. Baru produknya enak kita buat. Gitu. Kalau kita nggak tahu kemauan orang, keinginan orang nggak tahu, gimana kita mau jual? Nggak laku lah produk kita yang dijual ke orang. Contoh sederhana. You jual baju KTP. Tahu baju KTP itu apa? Tahu? Baju ketiak apa baik? Nah, you jual di majelis taklim. Masuk nggak? Tidak. Kali target pasarnya siapa? Jelas. Kan? Berarti baju yang seperti itu dijualnya di tempat yang tertentu, kan gitu. Nggak masuk dijual ke besar, nggak masuk dana. Karena pangsa pasar berbeda, maka tahu dulu pangsa pasar. Oke ya? Oke, kalau sudah cukup, nanti besok tolong Anda buat kesimpulan dari materi ini. Baik, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya cukup sekian. Terima kasih. Dan jangan lupa tugasnya 1 kembali. Tugasnya diketik atau ditulis? Bungkus tulis tangan saja. Ya. Cukup sebelum ke atas saja. Demikian mata kuliah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdan. Alhamdulillah.